Saudara mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial pada mata kuliah Statistik Deskriptif. Pertemuan kali ini kita bersama akan mendiskusikan mengenai tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Seperti yang saudara ketahui, dalam bahan ajar cetak telah diuraikan mengenai ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika saudara mahasiswa sebelum mengikuti tutorial ini telah mempelajarinya sehingga tidak akan menemukan banyak kesulitan. Standar kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti kegiatan ini adalah Anda mampu memahami konsep dan menerapkan prosedur statistik dalam menghitung ukuran pemusatan. Dan tentunya kompetensi tersebut bisa Anda capai jika Anda mampu mencapai kompetensi dasar, yakni mendeskripsikan pengertian ukuran pemusatan, mengidentifikasi jenis-jenis ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan, menghitung ukuran pemusatan data yang meliputi mean, rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Adapun untuk mencapai sebuah kompetensi dasar tersebut, kita kelompokkan menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang kita bisa gapai atau kita lihat berdasarkan indikator-indikator yang telah kita tentukan. Indikator pertama adalah menjelaskan tentang pengertian ukuran pemusatan. Di sini diharapkan Anda juga mampu untuk memahami konsep tentang ukuran pemusatan itu apa. Yang kedua adalah indikator mengidentifikasi jenis-jenis ukuran pemusatan, di mana terdapat beberapa jenis-jenis ukuran pemusatan. Salah satu diantaranya adalah rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya. Indikator ketiga adalah menghitung rata-rata hitung, baik pada data mentah atau data yang tidak dikelompokkan maupun data yang telah terdistribusi atau data yang berkelompok. Serta Anda diharapkan juga mampu menjelaskan sifat rata-rata hitung, yaitu pada indikator yang keempat. Indikator kelima, menghitung rata-rata ukur pada data yang tidak dikelompokkan atau data mentah maupun data yang berkelompok. Keenam adalah menghitung rata-rata harmonik. Menghitung median data yang tidak dikelompokkan atau data mentah maupun data yang telah berkelompok. Indikator berikutnya atau indikator ke-8, yaitu Anda diharapkan mampu menghitung modus data yang tidak dikelompokkan atau data mentah maupun data yang telah berkelompok. Anda juga diharapkan menjelaskan hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Ini termasuk dalam indikator ke-9. Dan indikator ke-10 atau indikator terakhir adalah Anda diharapkan juga mampu menghitung nilai kuartil, desil, dan persentil. Saudara mahasiswa, ukuran pemusatan, pengukuran pusat data penting dilakukan oleh suatu kelompok data bila diurutkan, yaitu meliputi dari data besar hingga menuju ke data yang kecil, maka ada kecenderungan data itu akan memusat pada di bagian tengah. Oleh karena itu, dalam melakukan analisa data, yang menjadi fokus perhatian adalah di mana data itu memusat dan bukan pada keseluruhan data. Jadi, sesuai dengan namanya, ukuran pemusatan data menunjukkan pusat suatu data atau pusat suatu kumpulan pengamatan yang merupakan nilai khas untuk mewakili semua data atau semua pengamatan. Nah, dari penjelasan tersebut bisa ditarik sebuah pengertian ukuran pemusatan, yakni nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data itu, serta ukuran pemusatan juga menunjukkan pusat dari nilai data itu. Ukuran pemusatan merupakan ukuran yang menyatakan pusat dari sebaran data, sehingga terbagi menjadi 3 macam ukuran pemusatan data, yakni rata-rata, median, dan modus. Salah satu tugas dari statistika adalah mencari suatu angka di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu distribusi itu memusat. Angka yang menjadi pusat suatu distribusi disebut dengan tendensi pusat atau tendensi sentral, atau dalam bahasan ini saya menyebutnya sebagai ukuran pemusatan, atau lazim juga disebut dengan tendensi sentral. Jenis-jenis ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan meliputi mean, atau lebih dikenal dengan rata-rata hitung, merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti oleh siapa saja dan perhitungannya pun mudah. Mean atau rata-rata merupakan jumlah keseluruhan angka yang akan dibagi dengan banyaknya angka tersebut, atau jumlah subjek.
Rata-rata atau mean disimbolkan dengan X bar atau mu. Sementara berikutnya adalah jenis ukuran tendensi sentral yang lain adalah median, yakni merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Berbeda dengan mean atau rata-rata, perhitungan median tidak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh angka data, namun lebih menekankan pada posisi atau letak data. Median disimbolkan dengan ME atau MED atau MD. Median memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mean, yaitu tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim dalam data yang tersedia. Mudah dimengerti dan mudah menghitungnya, baik dari data yang belum dikelompokkan maupun data yang sudah dikelompokkan, dan dapat digunakan sebagai data kuantitatif maupun data kualitatif. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus merupakan suatu nilai yang terdapat dalam serangkaian data yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus mempunyai keunggulan yang sama dengan median. Modus disimbolkan dengan mod. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus, bisa juga mempunyai satu modus disebut dengan unimodal, bisa mempunyai dua modus atau bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus atau multimodal. Nah, penjelasan mengenai masing-masing jenis pemusatan tersebut akan kita bahas dalam jelasan tersendiri secara detail dan jelas. Saudara mahasiswa, sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa berbincang dan berpikir statistik, khususnya adalah hal yang berkaitan dengan ukuran pemusatan. Pernahkah kita mendengar pernyataan seperti ini? Tinggi badan rata-rata mahasiswa pendidikan ekonomi adalah 165 cm. Yang kedua, misalnya kita juga pernah mendengar, berapa rata-rata nilai ulangan statistik kelasmu? Atau berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani pada setiap musim dalam satu tahun? Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menitnya? Nah, untuk memahami lebih dalam tentang hal ini, silahkan Anda menuju pada file yang akan membahas tentang mean rata-rata, baik pada tayangan interaktif atau pada bahan ajar dan laman atau web yang telah disediakan.